أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد المصطفى والمختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد الحبيب المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدلت الليالي والنهار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan juga saya muliakan kepada wali santri yang telah mengundang saya untuk dapat hadir di Desa Jumpang ini. Beliau Bapak Hendri, wali santri dari Retno, yang kebetulan dititipkan kepada saya, juga kepada Pak Zulkifli, wali santri dari Ananda Reza, yang juga dititipkan mondok di Pondok Pesantren Wali Songo. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, beliau Bapak Suprapto selaku Kepala Desa Cupang, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, juga kepada Bapak Kepala Dusun Pak Mutolib yang hadir bersama kita, Ustadz Misbahul Amin, Bapak Faudilah, Bapak Guslinto, Bapak Majuri, Bapak Lailul Mukminin, dan juga Bapak Sugito, yang alhamdulillah semua tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada jenengan semua. Para banser yang saya banggakan, kawan-kawan banser barisan serbaguna dari Nahdlatul Ulama yang ikut mendampingi saya dari Tayan sampai ke Desa Jumpang ini, Bang Joni, lalu juga Bang Hendri, Bang Joni, Bang Nasution, Bang Syahbandi, dan kawan-kawan banser yang lainnya yang saya banggakan dan saya hormati. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada siang hari ini diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari acara maulid ini, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya anak-anaknya dijadikan soleh solehah semuanya. Dan mudah-mudahan yang punya hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya kenceng bener nih Pak kalau punya hutang. Kelihatan kalau Bapak ini banyak hutangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan kita mengadakan maulid seperti siang ini, ataupun maulid di rumah-rumah, pindah satu rumah, besok malamnya rumah satunya, besok malamnya rumah satunya, puncaknya di Masjid Al-Ma'ab. Tujuan kita kayak begini,
tidak ada lain untuk mengungkapkan kegembiraan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahagia, kita gembira karena kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Ahlul Jannah mi'atu wa ishrina sofa. Penduduk surga itu jumlahnya 120 sof, 120 barisan. Tamanuna minha 80 sof min ummati, dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi Pak, Bapak, saya, Ibu, semua yang hadir, kita semuanya umatnya Nabi Muhammad yang pasti masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 80 sof, 2/3 isinya surga itu kita, umatnya Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan sama para malaikat, ajaban kaifal ajab. Bingung malaikat itu Pak, heran malaikat itu. Lil umamis sabiqah, untuk umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Mimman naja kaifa naja likasratil ahwal. Kok bisa umat-umat terdahulu itu ada yang selamat, padahal hari kiamat adalah hari yang menakutkan. Malaikat bingung, malaikat heran kalau melihat umat-umat nabi-nabi lain itu bisa selamat. Tapi malaikat lebih heran lagi. Wa ajaban kaifal ajab li ummati Ahmad mimman halak kaifa halak. Malaikat bingung kalau ada umat terdahulu tuh kok bisa selamat. Tapi lebih bingung lagi kalau ada umatnya Nabi Muhammad tidak selamat. Padahal isi surga itu 80 sof itu kita semua Pak. Kok ada umatnya Rasulullah tidak selamat? Faqad hazu ni'matal uzma wa izzatul kubra. Padahal kita itu sudah punya Nabi Muhammad. Kita dikasih nikmat menjadi umat Nabi Muhammad yang 2/3 penghuni surga itu Allah siapkan untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak kenal siapa Nabi kita, rugi. Menyesal kita tidak kenal siapa Nabi kita, wong kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah basyarun lakal basyar. Beliau itu adalah manusia, tapi bukan manusia biasa, melainkan manusia luar biasa. Kamulat mahasinuhu, semua kebaikan, kesempurnaan itu ada di dirinya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada aib sedikit pun kita punya Nabi itu Pak. Dicari sama orang kafir aib-aibnya, tidak ketemu. Akhirnya ketemu. Apa? Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak punya bapak. Zaman jahiliyah itu Pak, yatim itu tidak ada harganya Pak. Yatim itu jelek, anak yatim tuh. Kalau lahir bapaknya sudah meninggal, itu jelek Pak. Zaman jahiliyah. Kapan sih yatim itu dihormati? Yatim dimuliakan, yatim disayangi itu kapan? Setelah ada Nabi Muhammad SAW.
Sehingga dicaci sama orang-orang jahiliyah. Yatimu Abi Thalib, yatimu Abi Thalib, yatimu Abi Thalib. Apa Muhammad tuh? Anak yatimnya Abu Thalib itu. Muhammad tuh anak yatimnya Abu Thalib itu. Muhammad tuh anak yatimnya Abu Thalib. Tercela itu. Ternyata Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Ini ada alasannya, Pak. Bertanya malaikat Jibril kepada Allah, ya Rabb, kenapa kok engkau utus Nabi yang paling hebat, paling sempurna dalam keadaan yatim itu kenapa? Dijawab sama Allah, sengaja Jibril, aku utus Nabi yang paling hebat, paling sempurna dalam keadaan yatim, supaya aku sendiri yang akan mendidik Muhammad. Fa'addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, dan sebaik-baik pendidikan adalah pendidikan dari Allah Subhanahu. Sehingga yatim zaman jahiliyah ini kekurangan, tapi karena yatim ini berada di dirinya Nabi Muhammad menjadi keistimewaan. Rasulullah tidak punya kekurangan sedikit pun. Kalau diibaratkan rembulan, Pak, Rasulullah itu seperti bulan purnama. Bulan yang selalu terang menerang. Bulan yang selalu tanggal 15. Bulan purnama itu bulan tanggal 15. Bulan kalau sudah tanggal 20 makin kecil bulannya. Tanggal 25 makin kecil. Tanggal 28 makin tipis. Kayak dompetnya ibu-ibu. Ya Bu ya, kalau tanggal 28 dompetnya tipis Bu. Minta ke bapaknya. Ternyata dompetnya bapak lebih tipis lagi. Mau beli tobacco saja tidak bisa. Mau beli cakra, ya, sampurnamin wa akhwatuha, semua rokok-rokok itu tidak bisa. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah. Bulan purnama ini bulan yang sempurna. Rasulullah diibaratkan bulan purnama, bukan bulan sabit, bukan bulan hilal, bukan. Rasulullah itu bulan purnama yang tanggal 15 tidak ada kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicari lagi apa kekurangannya? Tidak ada. Kita punya Nabi tidak punya kekurangan. Ya, suaranya bagus, ya, wajahnya ganteng. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas sawti wa inna nabiyakum ahsanan nasi wajhan wa khalqa. Allah tidak mungkin mengutus seorang nabi kecuali wajahnya ganteng, suaranya bagus. Wa inna nabiyakum, dan nabi kita Nabi Muhammad ahsanan nasi wajhan wa khalqa, paling bagusnya wajah dan akhlaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita punya nabi itu Pak, ganteng, suaranya bagus. Makanya kalau ada orang ngaku nabi tapi hidungnya pesek, positif, bukan nabi palsu. Di Lasem, di Losari. Dulu saya mondok di Cirebon, Pak. Cirebon. Saya dulu mondok di sana. Di Cirebon, dengan sebelahnya Cirebon itu Brebes. Antara Cirebon dengan Brebes ada tempat namanya Losari. Di situ ada yang ngaku nabi. Bapak tahu namanya? Tukimin namanya. Siapa Pak? Tukimin. Ngaku nabi. Ini kata saya enggak usah ngaku nabi kalau Tukimin. Ya, ngaku kiai saja enggak cocok jadi Tukimin ini. Ya, mari kita dengarkan tausiah dari Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Tukimin. Jadi kiai enggak cocok, apalagi jadi nabi. Apalagi hidungnya pesek. Tukimin. Yang bingung apa Pak? Yang bingung tuh sholawatannya Tukimin nih.
Ya, pengikut-pengikutnya ini kalau baca sholawat ini kan bingung. Nah, gimana baca sholawatnya? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tapi coba nabinya tukimin. Ya tukimin, ya tukimin. Nah, ini tidak angker nama tukimin tuh. Nah, nabi yang kayak begini tuh pasti bukan nabi. Nabi itu harus ganteng, suaranya bagus, itu harus. Nah, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling tampan, paling ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Dicari kekurangannya Rasul, tidak akan nemu. Kalaupun kekurangan itu ada di manusia biasa, tapi kalau ada di Nabi Muhammad menjadi istimewa. Di manusia biasa ini kekurangan, tapi kalau di Nabi Muhammad menjadi istimewa. Contohnya apa? Ludah, Pak. Ludah manusia tidak ada yang sempurna. Jijik, geli, bau, tidak ada harganya. Ya. Kecuali ludahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita punya Nabi itu Pak, ludahnya. Jadi rebutan orang. Jadi rebutan para sahabat. Rasulullah pernah sakit. Beliau masih berumur 4 tahun. Masih belum jadi nabi. Sakit umur 4 tahun. Sakit mata. Dibawa ke rohib, ke pendeta. Sama mbahnya Abdul Muthalib. Lalu sama pendeta dilihat. Anaknya umur 4 tahun. Tapi ciri-cirinya ganteng, suaranya bagus, ya. Ini ciri-ciri Nabi akhir zaman, kata pendeta ini. Lalu dibilang apa kata pendeta, Pak? Nah, kamu ngeludah, nak. Huwa tabib. Dialah penyembuhnya, bukan aku penyembuhnya, kata pendeta. Ngeludah, nak, ngeludah. Ngeludah Rasulullah umur 4 tahun, di tangannya pendeta, oleh pendeta diambil, diusapkan ke mata yang sakit, fasyufiya, langsung sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, ikut perang. Matanya kena tombak, Pak, matanya itu. Kena musuh ditombak, matanya tombak, dicabut tombaknya, lepas matanya, Pak. Nangis Sayyidina Ali. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, in qala'at aini. Ini ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, mataku lepas ya Rasulullah, ikut perang ya Rasulullah. Diludahi sama Nabi Muhammad. Lemnya itu pakai ludahnya Nabi Muhammad. Dikembalikan, fashtafa biiznillah, sembuh dengan izinnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, ludah siapa yang menjadi obat? Tidak ada. Ludah ini kalau di orang lain ini kurang, Pak. Tapi kalau ada di Nabi Muhammad, menjadi keistimewaan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ludahnya Rasulullah bukan hanya penyakit zahir, penyakit badan. Tapi ludahnya Rasulullah juga menyembuhkan penyakit hati. Hidup satu ketika satu perempuan sababah yang suka mencaci maki. Sama suami tidak baik. Sama tetangganya tidak baik, suka mencari-cari kekurangan tetangganya, suka gosipin tetangganya, ngomong ke suami ngelawan. Perempuan hidup zaman Rasulullah yang kayak begitu. Sehingga para sahabat berkata, ini jangan sampai si perempuan ini lewat di depan Nabi Muhammad. Kalau lewat di depan Nabi Muhammad, malu kita punya perempuan kayak dia ini. Ternyata hadirin,
Perempuan tadi yang suka mencaci itu lewat di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang makan bersama sahabat-sahabatnya. Lalu ketika Rasulullah sedang makan, si perempuan tadi langsung minta makanannya Nabi Muhammad. Antam Nabi Muhammad, engkau kan Nabi. Kalau engkau Nabi, makan tuh bagi-bagi. Jangan sendiri. Perempuan, mulutnya nggak baik. Ngomong seperti itu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan makanannya yang ada di piring, dikasih. Ini diambil, tidak apa-apa. Si perempuan tadi karena memang akhlaknya tidak bagus, dia mengatakan, aku tidak mau yang di piring Muhammad. Aku minta yang di mulutmu. Allah. Akhirnya dikeluarkan yang di mulutnya Rasulullah itu, Pak. Dimakan sama si perempuan itu yang bercampur dengan ludahnya Rasulullah. Wallahi min ba'di ma akalat min athari ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj min fiha illa khaira. Demi Allah, perempuan itu tadi itu jelek, akhlaknya enggak ada itu. Sama suami enggak baik, sama tetangga enggak baik, sama orang tuanya enggak baik. Tapi sejak memakan bekas makanan Nabi Muhammad, fala yakhruj min fiha, enggak keluar dari mulutnya illa khaira, kecuali kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ludah yang kayak begini menjadi syifa. Kalau di orang lain kurang, tapi kalau ada di Nabi Muhammad menjadi istimewa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Semuanya. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
lillah wa kulli li ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keringatnya Nabi juga demikian. Itu dikumpulkan sama orang-orang, keringatnya Rasulullah itu dikumpulkan sama Ummu Sulaim, ditadah bangun Rasulullah. Untuk apa Ummu Sulaim keringatku ini? Keringatmu ya Rasulullah at-tayyabu minal miski, lebih wangi daripada minyak misik. Sehingga oleh Ummu Sulaim itu fata'atarat bihi, dipakai wewangian sama Ummu Sulaim. Fata'atil atfal, yang kecil-kecil itu dipanggil. Ya, ini loh keringatnya Rasulullah. Inilah keringatnya Rasulullah. Inilah keringatnya Rasulullah. Wa yatabarrakuna bihi. Mereka semua itu ngambil berkah dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringat ini kalau di orang lain kurang, aib, kekurangan, tapi kalau ada di Nabi Muhammad menjadi menjadi kesempurnaan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya Nabi itu luar biasa, tidak ada kekurangan. Tingginya beliau, Rasulullah, tingginya itu menyamai dengan yang tinggi. Beliau tidak pernah lebih rendah, tidak juga tinggi sekali. Rasulullah tingginya itu postur badannya. Satu ketika Sayyidina Abbas, itu adalah sahabat yang paling tinggi, itu Sayyidina Abbas. Atwalun nas, paling tingginya sahabat. Sayyidina Abbas itu Pak, kalau naik onta, kakinya nempel ke tanah Pak. Naik onta, kakinya nempel ke. Bapak naik Supra, Bapak nempel kakinya ke tanah, maklum, Supra. Ini onta Pak, onta yang tinggi. Sayyidina Abbas itu kalau naik onta, kaki nempel di tanah, saking tingginya. Berjalan sama Rasulullah, sama Rasulullah tidak lebih rendah dari Sayyidina Abbas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak ada aib, itu tidak ada Pak. Rasulullah tidak punya aib. Ludahnya menjadi obat, keringatnya jadi minyak wangi. Tinggi postur badannya melebihi Sayyidina Abbas. Tapi terkadang rendah, terkadang tinggi, terkadang menyamai. Tidak ada aib kita punya Nabi itu hadirin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi paling hebatnya Nabi. Bushra lana ma'syarul islami innalana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira bagi kita semua nih Pak. Punya Nabi yang hebat, yang luar biasa, yang sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita karena sempurna, Nabi yang paling hebat, kita masuk surga nanti itu bersama Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, saya di majelis ini berpesan perbaiki sholat kita. Jangan sampai pulang maulid masih sholatnya salah-salah. Ceramah saya yang 1 jam tidak bisa merubah banyak kepada bapak-bapak. Apalagi tidak ada bantuan dari Allah. Saya berceramah, ini dari hidayah dari Allah Pak. Kalau dibarengi dengan hidayah, taufik dari Allah, insya Allah ceramah 1 jam ini manfaat. Maka saya meminta pulang dari tausiah ini harus ada yang berubah dari diri kita. Maulid Nabi ini bukan cuma formalitas. Setiap tahun Masjid Al-Ma'ab harus mengadakan maulid. Kalau tidak ngadain maulid, malu sama masjid sebelah. Bukan formalitas hadirin. Maulid Nabi Muhammad untuk mengenal baginda Rasulullah. Untuk menanamkan beliau di hati kita. Dan untuk mengenal Rasulullah. Coba, kita itu mengaku cinta kepada Rasulullah. Tapi bukti cinta kita itu sedikit.
Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Maulid Nabi bukan formalitas. Maka perbaiki sholat kita pulang dari majelis ini. Yang pertama, 5 hal yang Bapak Ibu lakukan di dalam sholat, maka sholatnya akan sah. Yang pertama, Bapak Ibu harus takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Allahu Akbar yang wajib suaranya, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ngangkat tangan, hukumnya sunnah. Yang wajib, suaranya Allahu Akbar. Kebanyakan masyarakat, ngangkat tangan, suaranya tidak ada. Maka sholatnya tidak sah. Kok tidak sah? Ya begitulah menurut ilmu fikih. Sah tidaknya kita tahu dari ilmu fikih. Diterima tidaknya hanya Allah yang tahu. Sah tidaknya kita tahu dari ilmu fikih. Tapi diterima tidaknya ibadah kita hanya Allah yang tahu. Nah, Bapak Ibu, takbiratul ihram ini suaranya. Andai kata ada orang nggak ngangkat tangan, tapi suaranya bunyi Allahu Akbar, sholatnya sah. Tapi yang tidak sah, ngangkat tangan tapi suaranya tidak ada. Ini yang tidak sah. Jadi yang pertama apa? Takbiratul. Takbiratul. Semuanya takbiratul. Takbiratul. Ini yang pertama. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Minimal mendengarkan telinganya sendiri seakan-akan dalam keadaan sepi. Kira-kira begitu. Contoh, imam sudah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum minimal baca Fatihah itu mendengarkan suara yang sendiri. Kalau mulutnya tok yang bergerak, malaikat bingung, ini mau dimasukkan ke surga, mau dimasukkan kemana ini? Hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang pertama takbiratul. Yang wajib apa? Suaranya. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Tapi kalau ngangkat tangan plus suara, maka dia dapat wajib dan dapat sunnah. Allahu Akbar. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Minimal mendengarkan telinganya sendiri dalam keadaan sepi. Ya. Tapi kalau ada orkesan, ada orang tetangga kawinan, ya sudah. Itu kan berarti dalam keadaan kawin, dalam keadaan rame. Ya sudah, kira-kira saja. Kalau dalam keadaan sepi itu kedengaran suaranya. Kira-kira begitu. Yang ketiga, yang wajib di dalam sholat adalah baca tasyahud akhir. At-tahiyatul, semuanya sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Itu namanya tasyahud akhir. Itu wajib. Kalau cuman duduk tahiyat, ya kayak begini. Duduknya tahiyat begini. Nah, tapi tidak baca apa-apa. Nah, sholatnya tidak sah. Jadi baca tahiyat itu baca tahiyatul mubarak.
Sampai tadi yang saya jelaskan. Yang pertama apa Pak? Takbiratul. Yang kedua baca al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Yang keempat baca sholawat. Baca sholawat di mana, Gus? Baca sholawat di tahiyat akhirnya itu. Lanjutkan sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang paling besar pahalanya, sholawat itu. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal. Mau yang panjang, namanya sholawat Ibrahimiyah yang barusan kita baca itu. Baca. Yang wajib apa? Suaranya. Minimal mendengarkan telinganya sendiri. Yang kelima, yang wajib di dalam sholat adalah salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib suaranya, bukan menolehnya. Menoleh hukumnya sunnah. Andai kata Bapak tidak menoleh, tapi ngucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sholatnya sah. Yang tidak sah, noleh tapi tidak bersuara. Banyak tidak yang kayak begitu? Banyak di masjid-masjid, banyak kita temukan yang seperti itu. Maka saya ulangi lagi, takbiratul, baca al-Fatihah, baca tahiyat akhir, lalu baca sholat, baca salam. 5 Bapak lakukan di dalam sholat ini, insya Allah sholatnya sah. Kenapa Gus? Kalau berdiri, Bapak pasti berdiri. Yang punya ilmu, yang tidak punya ilmu, mohon maaf. Yang tidak punya ilmu pun juga berdiri. Kalau ruku, yang punya ilmu ruku, yang tidak punya ilmu pun ruku. Yang sujud, yang punya ilmu sujud, yang tidak punya ilmu pun sujud. Jadi kalau gerakan sholat, semua orang pasti tahu. 5 hal yang jarang orang tahu. Inilah yang saya ajarkan tentang tata cara sholat di dalam kitab Safinatun Najah. Matannya kalau di Wali Songo itu wajib dihafalkan. Tidak hafal kitab Safinah tidak naik kelas. Tidak naik kelas, ya, maka tidak lulus. Jadi kalau di Wali Songo harus hafal kitab Safinah. Ya. Dia dari beliau ini banyak di Wali Songo. Dari mulai ini banyak di Wali Songo, rata-rata semua sudah hafal kitab Safinah. Contoh Pak, contoh. Sini lah. Benar. Ini contoh. Ngafalin kitab Safinah itu ya seperti ini. Contohnya, coba. Ini kamu dari mana? Namanya siapa? Arta Muhammad Zorfan. Arta Muhammad Zorfan. Rumahnya di mana? Natuna. Natuna itu di mana? Di Riau. Riau. Ini salah satu santri saya Pak dari Riau. Riau, ya, Meliau dekat. Riau, bukan Meliau. Riau, Natuna. Nah ini kalau pulang pakai kapal, pesawat enggak ada. Dijemput ayahnya, diantar lagi sama ayahnya. Ayahnya PNS kehutanan di Natuna. Dipondokkan di Wali Songo anaknya. Sudah 4 tahun mondok di Wali Songo. Sekarang kelas 1 SMA.
Dari dulu kecil, masih tak bisa nyuci sendiri, mandi sabunnya hilang-hilang terus. Dari kelas 1 SMP sampai jadi kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA sudah bisa mandi sendiri, nyuci sendiri, mandiri, ngatur uangnya sendiri, ngelipat baju sendiri, bakti sama orang tua sendiri, ya, hormat ke orang tuanya sendiri, hormat ke Nabi Muhammadnya juga. Itu kalau orang mondok begitu, Pak. Nah, plus hafal kitab Safinatun Najah. Contoh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati. Adapun rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17. Al-awwalu, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. As-tsani, adapun yang kedua itu takbiratul ihram, takbiratul ihram. As-tsalisu, adapun yang ketiga itu al-qiyamu, berdiri. Al-qadiri, bagi yang mampu berarti pada saat satu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat itu qiraatul fatihati, membaca surah al-fatihah. Al-khamisu, adapun yang kelima itu ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, adapun yang keenam itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam ruku'. As-sabi'u, adapun yang ketujuh itu al-iktidal, iktidal. As-saminu, adapun yang kedelapan itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam iktidal. At-tasi'u, adapun yang sembilan itu as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru, adapun yang ke-10 itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam sujud 2 kali. Al-hadi asyara, adapun yang 11 itu al-julusu, duduk baina sajadataini, di antara 2 sujud. Al-thani asyara, adapun yang ke-12 itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam duduk di antara 2 sujud. Al-thalita asyara, adapun yang ke-13 itu at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, adapun yang ke-14 itu al-qu'udu, duduk fihi, pada tasyahud akhir. Al-khamisya asyara, adapun yang ke-15 itu as-salatu, bersolawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisa asyara, adapun yang ke-16 itu assalamu salam. As-sabi'a asyara, adapun yang ke-17 itu at-tartibu, tartib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Ibu jadi nengok, diem nengok ini. Tadi saya ceramah ngomong, sekarang nengok ini diem. Kenapa diem? Andai kata anak saya juga hafal kitab Safinatun Najah. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Saya kalau bahas anak itu sensitif saya itu. Anak zaman sekarang, ya Pak ya, duduk situ, duduk situ. Anak zaman sekarang tuh Pak, sibuknya main ini. HP, betul Pak? Gak usah jauh-jauh tuh, kecil-kecil udah ngerekam nih sebenarnya. Gak usah jauh-jauh, kecil-kecil udah main HP ngerekam. Ini udah nggak bisa. HP ini sudah godaan. Jangankan di kota, sudah masuk sampai kampung-kampung. Wah, subhanallah, HP ini adalah maksiat, awal mula maksiat zaman sekarang tuh dari HP. Mau kemana kita? Dulu zaman kita, hadirin, kita kalau maksiat tuh harus modal bensin dulu, modal naik motor dulu, kemana baru ketemu maksiat. Nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang, nggak usah keluar rumah, di kamar 3 meter kali 3 meter sudah bisa bermaksiat kepada Allah. Saya pernah mendapatkan santri. Ini bukan aib lah, menurut saya sih bukan aib. Saya ceritakan ke Bapak karena Wali Songo tidak pernah mengajarkan yang tidak-tidak. Cuman menerima santri yang ternyata di luar dugaan kita. Ada salah satu nama tempat di Kalimantan Barat, tapi tidak bisa saya sebut kampungnya. Datang santri baru, ya, menerima santri baru, waktu itu kami menerima santri baru 300 lebih kami menerima. Salah satu dari 300 itu yang perempuan
Ini tidak pernah haid. Kelas 1 SMA, tak pernah haid perempuan, santri kami. Tidak pernah haid, lalu perutnya tuh agak buncit. Akhirnya didudukkan sama pengurus. Ternyata anak yang masuk ke tempat kami, sebelum masuk ke Wali Songo, hamil di luar nikah. Nih, mau kemana kita? Coba kita tidak nurutin anak kita masalah HP. Tidak bisa. Nangis, banting-banting pintu anak kita mungkin. Betul tak? Ngambek sana, ngambek sini. Ya, berontak sana, berontak sini. Kalau kita tidak kasih HP. HP ini dipegang kalau sama anak yang soleh, yang kenal kepada Allah, aman. Tapi kalau anaknya toleh, bukan soleh, ya, tidak bisa ngaji, tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada syariatnya Rasulullah, menjadi bidang neraka ini bisa-bisa. Itu kalau bahas anak sensitif, Pak. Dulu saya mondok di Cirebon. Kiai saya itu kedatangan tamu. Kiai saya kedatangan tamu. Ada bapak, ada ibu sama anak perempuan. Bapaknya duduk di parkiran mobil. Bapaknya diam di parkiran mobil sambil gini bapaknya. Nunduk bapaknya. Ibu sama si anak perempuannya datang ke kiai saya. Silaturahim, mau curhat katanya, ada apa? Ini Pak Kiai, anak saya yang perempuan ini hamil di luar nikah. Lalu kata kiai saya apa? Ya sudah, kawinkan, setelah dikawinkan hijrahkan, jangan diam di kampung itu. Kalau diam di kampung itu jadi omongan orang, terus menjadi omongan orang, menjadi gosipnya orang. Setelah dikawinkan hijrahkan. Ada yang membuat hati saya itu masih tidak tenang, kiai katanya. Kenapa? Anak saya ini hamil di luar nikah ketika saya sedang melaksanakan ibadah umroh. Allah. Bapak ibunya pergi umroh. Nangis-nangis di depan Ka'bah, multazam. Ternyata anaknya bawa laki-laki ke rumahnya. Nih, pakai ini nih. Halo sayang, ke rumah dong. Datang ke rumah, terjadi yang namanya hamil di luar nikah. Ayo, siapa yang dihukum duluan? Bapak ibunya dihukum duluan oleh Allah. Karena tidak menitipkan agamanya, ilmu agama. Pada anaknya ilmu agama. Dan ilmu agama itu bukan formalitas, hadirin. Kita datang ke guru ngaji, anak kita dititip ke guru ngaji, itu bukan formalitas. Itu memang kewajiban kita untuk mengenalkan anak kita kepada Allah. Itu kewajiban kita. Untuk mengenalkan anak kita kepada Rasulullah, itu kewajiban kita, bukan formalitas. Maulid kayak begini bukan formalitas. Maulid kayak begini untuk menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang kita bahas di Maulid ini? Apakah dunia? Tidak. Yang kita bahas di tempat Maulid kayak begini, menyebut namanya Allah, menyebut namanya Rasulullah. Kita merenung tentang anak kita merenung tentang sholat kita merenung tentang ibadah kita kepada Allah. Banyak kurangnya ternyata ibadah kita itu. Sehingga pulang dari Maulid ini semakin baik. Bukan semakin tidak baik pulang dari Maulid. Nah, maka hadirin dimuliakan oleh Allah, anak itu dijaga. Dengan cara apa? Kalau memang anak itu masih SD, masih tidak mantap dan tidak pas untuk mondok, karena masih SD, masih kecil, titip kepada guru ngaji. Guru ngaji itu pahlawan tanpa jasa. Guru ngaji itu pahlawan tanpa jasa. Guru ngaji lah yang menanamkan iman kepada anak kita, itu guru ngaji.
Nah, maka guru ngaji, ya, kalau anak kita tuh bisa ngaji, Qur'annya lancar, ya bagus, imannya baik kepada Allah. Tapi kalau anak kita tuh ngajinya tidak lancar, buta dari huruf Al-Quran, tidak bisa ngaji, ngajinya salah-salah, gimana mau jadi anak soleh? Wah, kita minta, ya Allah kasih saya anak soleh, kasih saya anak soleh, kasih saya anak soleha. Orang tua tidak menunjukkan perilaku kalau dia kepengen anak soleh. Orang tua hanya basa-basi doanya kadang. Nah, maka hadirin dimuliakan oleh Allah, itu anak itu penting. Aset kita, pelanjut sejarah kita. Ya, saya punya abah sudah wafat, saya punya ayah sudah wafat. Ya, saya punya ayah sudah wafat, tapi karena saya dititip ilmu, alhamdulillah saya hidup. Dan begitu juga kita semua menyadari, menitipkan harta kepada anak tidak akan mampu dan pasti habis, Pak. Ada satu orang Pak Haji, ya, Pak Haji tidak bisa saya sebut namanya, sudah wafat orangnya. Cuman bolak-balik diceritakan sama saya punya ibu, saya sama punya umi itu, diceritakan bolak-balik tentang si Pak Haji ini. Pak Haji ini kaya luar biasa. Saking kayanya, Pak, punya pelabuhan Senghi. Yang punya pelabuhan Senghi Pontianak itu si Pak Haji yang saya ceritakan ini. Kaya luar biasa. Konsultan pemerintah. Yang membangun kantor-kantor pemerintah itu dia Pak Haji. Anaknya kaya luar biasa. Pak Hajinya meninggal, anaknya dititip uang miliaran. Bukan dititip ilmu, dititip uang miliaran. Bukan dititip ilmu yang manfaat, tapi dititipkan uang miliaran. Bapak tahu? Tidak butuh waktu lama, Pak Haji yang kaya raya, yang kalau dihitung-hitung itu 7 keturunan tidak akan habis Pak hartanya. Tapi karena anak itu bukan dititipin ilmu, malah dititipin harta, subhanallah. Mohon maaf. Anaknya datang ke rumah kami, setiap bulan minta beras. Ini nyata ini, Pak. Karena datang ke rumah. Minta beras. Assalamualaikum, ada beras, Indomie. Ya, dikasih sama saya punya umi, ngasih beras, ngasih Indomie. Wah, Pak itu kaya, Pak. 7 keturunan tidak akan habis loh hartanya. Tapi karena tidak dititipkan ilmu yang manfaat, malah diduniakan, dan akan habis dunia itu. Tidak akan selesai kalau kita ngejar dunia. Subhanallah, tidak butuh waktu lama, cukup beberapa tahun setelah bapaknya meninggal, Pak Hajinya meninggal, anaknya yang dititipkan uang miliaran, dititipkan hotel, dititipkan pelabuhan Senghi, semuanya dijual. Habis. Di akhir hidup si anak-anaknya itu minta beras ke rumah. Wah, ada dunia. Mau kemana kita? Kejar dunia. Tidak akan selesai. Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah. Perbaiki hubungan anak-anak kita kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang begitu berkah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Maka maulid hari ini saya minta bukan formalitas. Kita semua itu cari ridhonya Allah. Kita semua itu berjuang cari ridhonya Rasulullah. Kita semua berjuang untuk anak-anak kita. Maka perhatikan hubungan kita kepada Allah. Perhatikan hubungan kita kepada Rasulullah. Pulang dari majelis ini tambah cinta kepada Allah. Amin Allahumma. Tambah cinta kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Tambah baik sholatnya kepada Allah. Amin Allahumma. Anak-anak semuanya yang punya anak-anak insya Allah soleh-solehah semuanya. Dan mudah-mudahan dari sebab acara maulid ini turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mengadakan maulid, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang berkah. Anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga di akhir umur kita diberikan husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman kepada Allah, mati dalam keadaan iman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan kita sudah memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anak kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Titip anaknya ke guru ngaji harus, ya. Saya ngajarin anak saya tidak mampu, Pak. Emosian. Saya saja punya ngajarin anak orang itu bisa, Pak. Tapi kalau saya ngajar anak sendiri tidak bisa. Sama kayak Bapak juga sama. Bapak kalau ngajarin anak orang itu bisa. Tapi kalau ngajarin anak sendiri itu kadang kita punya kelemahan. Dan semua manusia harus sadar dengan kelemahannya. Ya, kiai punya anak, tapi kiai itu tidak bisa ngajar anaknya. Harus dipondokkan juga anaknya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, guru ngaji itu perhatikan, hormati. Guru ngaji itu dihormati, ya, disayangi, patungan wali-wali murid, ya, setiap bulan kasih kepada guru ngaji supaya ilmunya manfaat. Kalau mau ilmu manfaat kayak begitu, guru ngaji itu dihormati. Kalau guru ngajinya ngajar, tapi tidak diperhatikan sama orang tua, wali-wali muridnya, kita minta anak soleh, anak ilmu yang manfaat, guru ngaji dihormati. Insyaallah ceramah maulid ini dapat bermanfaat kepada kita semua, bil khusus saya pribadi. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan kepada Al-Mukarram. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi amaliyah kita dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Dengan berakhirnya ceramah tadi, maka terakhir bulan acara kita pada hari ini. Kepada para hadirin yang mau dukungan dipersilakan. Para jemaah, pastikan maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia.